Ya, silakan Bu, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukrullah. Teman-teman yang krit semuanya, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, sehat, sempat, sehingga bisa melaksanakan pengajian rutin, pengajian Ahad pagi, The Seven Awareness, pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan sholawat semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat di akhir nanti. Teman-teman yang great, untuk yang pertama marilah kita selalu mendoakan Coach Nakoy sebagai penutur kesadaran Indonesia dan juga Bunda Dewi sebagai dari rumah kesadaran ya. Semoga beliau dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan keluarga dan anak-anak yang soleh-solehah juga, dan semoga selalu masih diberikan waktu untuk memberikan ilmu-ilmu terutama pada kita semua dan pada umumnya adalah di Indonesia dan kedepannya adalah di dunia. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita, sudah hadir Pak Farul. Terima kasih Pak Farul. Kemudian ada Bunda Amiroh. Assalamualaikum Bunda Amiroh. Kemudian ada Mbak Soplo dan juga ada Mbak Eti, Mbak Eni Biru. Kemudian ada Mbak Aini Upi, ada Bunda Darti, ada Bunda Atik, dan Mbak Mira. Pak Mujiono sedang OTW ya. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan selalu bahagia ya, bahagia tanpa syarat. Oke, untuk mengawali pada pengajian pada pagi hari ini agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kena betul, iya kena stain. Siratal Amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya sambutan dari Rumah Kesadaran yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Farul. Monggo Pak Farul dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Siti DJ yang hebat pagi hari ini sebagai moderator. Sehat selalu beserta keluarga di sana. Amin. Amin. Juga rekan-rekan yang istiqomah membersamai acara ini. Ya, ada Bu Atik, Pak DJ, Bunda Amira, Bu Eni Biru, Hongkong, Bu Darti, Joklo, Mbak Upik, dan Etik Sudarma. Ya, dan Bu Amelia, Hongkong mendominasi. Semoga yang lain segera sehat semua, selalu beserta keluarga yang istiqomah mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa
mengikuti kembali kajian Ahad Kesehatan Awareness kali ini tanggal 21 Mei 2023. Yang sama-sama kita hormati guru kita Coach Marcoy, Ustaz Nanang Coach Yusuf, serta Direktur Masyadar dan Ibu Dewi Umroni Yusuf. Kak Farul, mental ya. Ya. Hilang. Pak Farul hilang sinyalnya. iya, nah. Mas Hasan udah ada belum ya? بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك Ya, الكوثر kita saksikan فصل video. لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Assalamualaikum sahabat kesadaran. Idul Adha akan segera menyapa kita. Mari menyiapkan diri dengan menjadi manusia yang terbaik. Dengan niat yang kuat dan istiqomah dalam menjaga niat serta disiplin dalam mengelola keuangan agar bisa berkurban. Tidak ada satupun yang tidak bisa berkurban. Kita semua hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Mari niatkan orang tua kita, diri kita, anak-anak kita, karena Allah telah banyak memberikan nikmat yang tidak bisa kita hitung sama sekali. Dengan berkurban, kita semua sedang meneladani kesolehan Nabi Allah, Ibrahim alaihissalam, yang memiliki istiqomah niat dalam kebaikan. Berkurban sapi ataupun kambing, domba, di kawasan Rumah Kesadaran dengan niat karena Allah, insya Allah kita semua memiliki kehidupan yang berkah dan bahagia. Hubungi Panitia Kurban Rumah Kesadaran. Ya, jelang Idul Kurban, Rumah Kesadaran kembali mengajak kepada para alumni, baik Dewan di Transuman maupun di Seven syukur dan berkurban. Jadi kalau kita bersyukur dan berkurban itu kebahagiaan sudah menjadi di atas rata-rata. Ya, untuk korban baik satu ekor kambing ya, ataupun sapi ya, itu senilai 3.500.000 ya, 3.500.000 rupiah. Segera persiapkan diri kita untuk berkurban. Tidak satu orang satu kambing ya, ya minimal satu keluarga satu ekor kambing. Syukur-syukur lebih dari satu ekor kambing ya, karena Nabi Ismail pun ketika mau disembelih itu diganti oleh satu ekor kambing, itu dari keluarga Nabi Ibrahim ya. Ya itu minimal satu ekor kambing, syukur-syukur bisa lebih dari satu ekor kambing untuk keluarga ya. Atau bisa juga untuk ya senilai 3,5 juta kalau 7 orang. Nah, 7 orang ini sudah bisa terkumpul untuk satu ekor sapi. Tahun lalu di Rumah Kesadaran sudah ada satu ekor sapi, satu ekor sapi dan 6 ekor kambing ya. Mudah-mudahan Idul Kurban kali ini bisa lebih dari satu ekor sapi. Itu informasi dari Rumah Kesadaran. Semoga kita semua diberikan rezeki
agar kita bisa mengikuti melaksanakan kurban, bersyukur dan berkurban. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Salam kesadaran Indonesia. Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farul atas sambutannya. Untuk selanjutnya, ini Mas Hasan kayaknya belum ada nih Ya, untuk menandai. literasi dulu. Ya, untuk selanjutnya literasi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Atik ya. Mbak Atik udah siap ya? Oke. Silakan Mbak Atik untuk membacakan buku. Belum dibuka Mbak Atik. Unmute di unmute. Halaman berapa, Bu? Tasakur, tadabur itu berapa ya? Tasakur, Halaman berapa Pak Farul yang dibaca? Bisa dilihat daftar isinya. Daftar tafakur. Silent, Bu, silent. Silent ya. Iya. Silent dilihat konten. Silent itu apa ya? Oke. Ini 37. Kita ketemu Mbak Atik. Ya, bentar. Silent itu halaman 37. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awareness of silence. Bagian kedua dari 7 kesadaran tentang keajaiban hati dan jiwa. Jika kau diam, Tuhan pun berbicara. Nabi yang hebat adalah manusia yang hebat adalah nabi. Suatu hari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat ketika sedang sakit dan sebelum wafat. Nabi bersabda, siapa di antara kalian yang pernah saya sakiti dan ingin membalas apa yang saya lakukan sebelum saya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua sahabat dia membisu. Tidak ada satupun yang menyela atau menjawab. Di antara lingkaran sahabat salah satu duduk di belakang mengangkat tangan sambil berkata, saya ya Rasulullah, ketika saya belum masuk Islam, saya berperang melawan engkau, lalu engkau cambuk saya berkali-kali. Saya ingin membalas apa yang engkau telah lakukan, katanya. Mendengar apa yang disampaikan oleh sahabat itu, para sahabat yang lain marah. Bahkan sebagian ingin langsung menghabisinya. Umar bin Khattab malah langsung mengeluarkan pedang. Namun Rasulullah memberikan tanda untuk tidak melakukannya. Silahkan sahabatku, apa yang ingin engkau lakukan? Kata Nabi, bukalah baju. Mereka sangat ini sudah keterlaluan. Mereka melihat Nabi sedang sakit dan harus menuruti permintaannya. Bahkan kata Nabi, maka pelan-pelan Nabi Muhammad, baiklah kata Nabi. Maka pelan-pelan Nabi membuka bajunya. Terlihat begitu lemah karena sakit. Sebagian dari mereka hanya menangis melihat apa lagi yang akan diminta oleh sahabat itu. Ketika baju terlepas dan tubuh Nabi terpancarlah cahaya yang begitu terang. Dan sahabat yang sudah memegang cambuk itu
mendekat sang nabi sambil berlari memeluknya dan berkata, "Ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami. Bagaimana hidup kami tanpamu? Saya ingin memeluk engkau, maka saya lakukan ini," katanya. Lalu Nabi bersabda, "Engkaulah salah satu penghuni surga bersamaku." Kisah dalam training the 7 awareness, Materi awareness of silence. Udah tuh lanjut, Mbak. Oke, terima kasih. Ini literasinya banyak ya, Pak Farul. Ini Makanya ada 3 orang. Purina dan Pak Mastam. Ada 3 orang, berarti ganti ya. Iya. Berarti halaman berikutnya ganti. Purina udah ada belum ya? Purina Hongkong. Purina Hongkong ya biasanya Gasi ada kok. Mana? Pak Mastam juga belum ada ya? Kayaknya belum ada, Bu, sebab mungkin minggu dia Oh ya, persiapan keluar kali. iya, iya. Boleh dilanjut Pak Farul atau sudah? Mau dilanjut? Ya itu kan yang akan kita bahas kan tadabbur ya. Lah tadabbur itu menjernihkan hati itu, menjernihkan hati. Nah, perwakilan Hong Kong aja Bu, itu ada. Ya, perwakilan Hong Kong yang sudah ada Bunda Itu ada Amira. Bu Amirah. Ya, Bunda Amira nih. Ya, Bunda, ya. Bunda Amira. Hujan di saya. Ibu. Oh ya, Kang Mastam juga udah ada. Bunda Amira ada bukunya ya? Atau Kang Mastam ini, Kang Mastam udah ada, udah hadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini sudah hadir tapi belum kelihatan. Bunda Amira. Sebentar. Oh ya, siap. Ini Pak Kasino ini. Pagi-pagi dapat berkah hujan Oh gitu. Hujan ya. Alhamdulillah. Gimana Pak Mastam atau siapa ini? Bunda Amirah baru siap-siap. Mana siap? Ya. Kang Mastam. Nah, nih Kang Mastam. Oke. Kang Mastam bisa nanti gantian. Oke. Untuk membaca halaman 40. Halaman 40 The 7 Awareness ya. Ya, betul. Kita mulai dari keheningan. Iya, betul. Dimulai dari keheningan ya. Oke, monggo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mulai ini untuk pembacaan literasi buku The 7 Awareness halaman 40. Kita mulai dari keheningan. Kebenaran tertinggi hanya terdapat dalam keheningan, bukan dalam kata-kata yang terbatas. Sejak kita dilahirkan, ada suara hiruk pikuk yang terus datang dan mendera indera-indera kita. Hiruk pikuk itu tidak pernah berhenti, bahkan ketika kita tidur lelap.
Itulah hiruk pikuk yang membungkus diri kita sedemikian ketat sehingga kita berhenti mendengar. Dan bahkan kita berhenti, kita tetap bisa mendengar hiruk pikuk itu, bukan keheningan. Proses mengada di dalam dunia keheningan yang telah berlangsung sejak dahulu kala membimbing kita menuju keheningan di dalam diri. Kedamaian seperti itu tidak bergantung pada lingkungan atau kondisi eksternal. Tokoh-tokoh besar telah menemukan kedamaian di dalam diri mereka sendiri, bahkan ketika mereka tengah dirundung kesulitan dan menikmati kemerdekaannya. Keheningan bisa dipandang sebagai sebuah latihan spiritual. Ia berperan sebagai pegangan kita pada kewarasan berpikir, melepaskan diri dari realitas keseharian, dan membantu mengendalikan sisi-sisi spiritual dan profesional hidup kita. Dunia keheningan berlaku di segala bidang, terutama di bidang manajemen dan kepemimpinan. Apa yang membedakan antara raja, korporasi, dan seorang yang lebih rendah tingkatannya adalah kemampuannya dalam mempertahankan perspektif yang lebih jernih, walaupun dihadapkan pada tantangan-tantangan yang sangat meletihkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia keheningan, berupaya melakukannya dengan membuat diri sejati Anda berpijak. Dan dalam keadaan diri terlepas, menuntun Anda masuk ke dalam diri, ke dalam ranah batinia. Keduanya sama penting di dalam proses manajemen kehidupan. Dunia keheningan jika rajin dipraktikkan bisa menjadi alat berada dalam keheningan, menyadarkan kita akan adanya ketidakseimbangan dalam diri dan akan menuntun kita mencapai kesepakatan berkaitan dengan hal-hal yang perlu kita lakukan. Pada akhirnya, dengan menyelami dunia keheningan, kita dapat lebih baik dalam hal jati diri kita. Apa pekerjaan kita serta mengapa kita ada di sini? Pada puncaknya kita akan terbawa untuk mengenali siapa diri kita sebenarnya. Itu ya Bunda. Oke, terima kasih Pak Mastam. Oke. Untuk selanjutnya kita akan simak bersama-sama yaitu tausiah kajian akad pagi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Nakai. Untuk selanjutnya dipersilakan dengan tema bersyukur dan berkorbanlah. Silakan Coach. Terima kasih Bu Siti DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minal muslimina wa rafaqna minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul karim. Yang saya doakan para sahabat-sahabat kesadaran yang terus belajar istiqomah untuk menjadi manusia di atas rata-rata yang Allah sampaikan dalam atin menjadi aksana takwim, sebaik-baiknya ciptaan nih. Dan takwim di sini
Pertama adalah sebagai basarun atau sebagai manusia yang memang indah dan sempurna secara fisik. Juga takwim sebagai al-insan. Ketika disebut aksana takwim, maka manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna secara fisik ya. Basarun itu memiliki makna adalah yang terlihat kulitnya. Jadi seandainya yang terlihat adalah rambut-rambutnya, berarti bukan basarun ya. Bayangkan kalau Pak Mujiono bangun tidur, rambutnya yang tampak, mukanya nggak tampak ya. Wajahnya muncul ya, rambut di wajah, ya bulu-bulu di wajah, bulu-bulu di tangan semuanya, ya mungkin diduga bukan Pak Mujiono ya. Jadi salah satu disebut aksara takwim itu memang karena fisiknya memang sempurna. Tetapi yang jauh lebih berat adalah aksara takwim secara al-insan. Kata-kata al-insan ini selalu disejajarkan dengan jin. Wa ma khalaqul jins wal insan illa liya'budun. Juga Allah berfirman di An-Nas misalkan yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi godaan bisikan dari jin dan manusia. Jadi makanya Ramadan kemarin ya Bu Siti, ada orang mengatakan, saya tanya dibelenggu, kok masih banyak orang yang nggak berpuasa, banyak kemaksiatan, di TV masih banyak berita-berita kejahatan, ya tidak hanya dari golongan mereka, tapi juga dari wanas, dari manusia juga, yang berkarakter seperti binatang misalnya. Jadi dalam al-insan inilah kemudian menjadi menarik bahwa manusia itu bisa tumbuh dan berkembang. Manusia bisa berubah karena dia kategori al-insan. Insan ini juga dari makna yang artinya ya sering mengalami kecemasan, cemas ya. Juga atau keraguan. Ya, jadi manusia itu memang gampang cemas, gampang ragu. Kalau kita nggak berlatih, kalau kita nggak terbiasa, maka persoalan yang kita hadapi membuat kita mudah panik, mudah cemas, dan mudah menyalahkan diri sendiri, bahkan juga bisa menyalahkan keadaan di luar kemampuan kita ya, teman-teman hebat. Sahabat-sahabat Ingrid, dan salah satu kajian yang menarik kata-kata takwim ya. Takwim ini masih satu akar dengan kata-kata istiqomah, siratul mustaqim, aqimis shalah. Ya. Orang-orang yang disebut orang yang sempurna bukan hanya fisiknya, tetapi juga dia istiqomah dalam melakukan kebaikan. Dan semoga saya doakan para sahabat kesadaran dimanapun berada, selalu istiqomah dalam menjaga kebaikan, ya, dan kebaikan tersebut terus dirawat dan juga dirawat. Salawat dan salam mari senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan ya, semoga kita semua diakui menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bahkan Nabi Allah Adam alaihissalam pun cemburu atau iri bukan kepada Nabi Muhammad, tapi irinya kepada umat Nabi Muhammad. Salah satu di antara kecemburuan Nabi Allah Adam alaihissalam melihat keistimewaan umat Rasulullah adalah kata Nabi Adam, aku adalah manusia yang paling dimuliakan di antara para malaikat. Aku adalah manusia yang paling dibanggakan oleh Allah, bahkan di depan semua
para malaikat. Tetapi ketika aku melanggar satu saja larangan, Allah begitu murka dan langsung mengusir, menurunkan aku dari surga. Sementara umat Rasulullah, umat Muhammad berkali-kali melanggar, berkali-kali melawan, berkali-kali meninggalkan Allah, tetapi nggak pernah diusir dari tempat tinggal dia. Di antara kita ini ya pasti pernah berbuat khilaf atau salah. Bahkan hubungan kita dengan Allah, bahkan ada sebagian hubungan kita dengan orang tua, yang kadang-kadang juga mungkin ya kita pernah khilaf kepada orang tua. Ya. Padahal misalnya Allah berfirman di surat An-Nisa misalnya 36, wa'budullaha wa la tasyriku bih, ya, wa la tasyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Jadi sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya, syirik ya kepadanya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi seandainya kita melakukan perbuatan yang dua hal ini saja, kalau bukan karena kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan Nabi Adam alaihissalam pun langsung diusir diturunkan dari surga. Ada banyak orang yang musyrik, ada banyak orang yang mensekutukan Allah di era seperti ini, ya. Tetapi Allah masih saja dia aman-aman aja di bumi ini ya. Ada orang yang bicaranya kasar kepada orang tua, bicaranya kejam kepada orang tua, bicaranya mungkin ekstrim kepada orang tua, masih saja dijaga kesehatannya oleh Allah. Ada orang yang mungkin juga kata-katanya nggak ada hormatnya kepada orang tua, tapi masih aja dirawat karirnya atau usahanya. Dan itu bukan ujuk-ujuk ya, itu kata Nabi Adam ya, itulah yang membuat Nabi Adam iri kepada umat Rasulullah SAW. Umatnya pun sangat istimewa. Semoga salah satu keistimewaan itu adalah kita ya membalas salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa, pengajian Seven Awareness yang insya Allah pada kesempatan kali ini, apa yang tadi Bu Siti sampaikan, Pak Farul sampaikan, pentingnya kita bersyukur kepada Allah, pentingnya kita kemudian sama-sama mendekati Idul Adha besok, ya Allah mudahkan, niatkan diri kita agar bisa berkurban. Teman-teman sahabat-sahabat yang great. Kenapa berkurban itu sangat penting ya teman-teman. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh ya Abdullah bin Mas'ud bahwa ya apa sajakah amalan yang afdol. Dan Rasul menjawab ada 3. Pertama adalah ya, salat ala miqatiyah, salat pada waktunya. Yang kedua adalah birrul walidain, dan yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Ya, jadi nomor 1 adalah salat pada waktunya, tepat waktu, itu adalah yang paling afdol. Dan yang kedua adalah birrul walidain. Bagaimana kemudian menghormati atau memuliakan orang tua. Nah, di antara cara atau salah satu cara bagaimana birrul walidain kita ketika orang tua kita telah wafat. Kalau orang tua kita masih sehat walafiat ya, mungkin lebih mudah lagi. Bagaimana ketika orang tua kita telah wafat? Teman-teman yang great, di dalam kajian Seven Awareness, ada 3 hal yang harus dirawat
ketika orang tua kita telah wafat ya, agar kemudian kita menjadi birrul walidain, dan insya Allah kita menjadi pribadi-pribadi yang beruntung, yang insya Allah akan disiapkan surga oleh Allah kelak, baik di akhirat maupun surga di dunia ini, teman-teman yang great, dalam arti adalah kedamaian, ketenangan, keberkahan, rezeki, dan kehidupan kita ya teman-teman yang baik. Yang pertama adalah berdoa. Jadi ketika seorang anak berdoa kepada Allah untuk orang tuanya, bahkan ketika malaikat Munkar dan Nakir sedang melakukan hukuman kepada manusia ini, dan suatu hari manusia kemudian bertanya, seseorang bertanya, kenapa berhenti wahai Munkar dan Nakir? Dan kemudian malaikat mengatakan, ya, anakmu berdoa untukmu. Jadi ketika seorang anak berdoa kepada orang tuanya, maka orang tua yang sedang menerima hukuman pun kemudian ya, dihentikan oleh malaikat ketika anaknya berdoa. Al-Quran misalnya memberikan jawaban pentingnya doa anak kepada orang tua dengan doa Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku ketika aku kecil. Bayangkan ya, ketika kita kecil, hampir semua orang tua menunjukkan kasih sayang yang betul-betul di luar kebiasaan. Bahkan dia rela puasa demi putra-putrinya, sukses sekolah gitu ya. Dia rela untuk bekerja lebih keras, dan sebagainya teman-teman hebat. Dan semoga kita sebagai anak-anak soleh ya, yang terus bisa berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang telah wafat ya. Sehingga kesalahan-kesalahan yang pernah orang tua kita lakukan, perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah beliau lakukan, kemudian Allah ampuni karena memiliki seorang anak yang birrul walidain. Sahabat-sahabat yang great, Allah berfirman di Al-Quran bahwa setiap doa pasti dikabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi ada dua kategori bagaimana doa diterima oleh Allah. Yang pertama adalah wal yu'minu bi. Orang itu yakin kepadaku. Jadi hati-hati ya kalau kita doa tapi nggak yakin. Doa harus yakin bahwa apa yang kita doakan ini memang dikabul oleh Allah. Nah, orang yang nggak yakin itu karena memang yang dilihat selalu adalah sekarang dan masa lalu gitu, yang sudah lampau. Persoalan dia, ujian dia, sampai hari ini misalnya. Tetapi doa bisa menjadi jawaban di masa depan. Gitu. Sahabat-sahabat yang itu. Dan yang kedua, ketika orang tua kita wafat dalam birrul walidain, yang kedua adalah dengan istiqomah. Melanjutkan kebaikan yang orang tua kita sudah lakukan dan jangan dihentikan. Jadi orang tuanya rajin sholat malam, dilanjutkan oleh anaknya. Orang tuanya rajin sodako, dilanjutkan oleh anaknya. Orang tuanya termasuk ya rajin berkurban, dilanjutkan oleh anak-anaknya. Betapa sedihnya orang tua yang kemudian kebaikan-kebaikan yang ditanamkan pada saat dia hidup, anaknya nggak bisa melanjutkan sama sekali. Maka inilah tantangan kita sebagai birrul walidain anak kepada orang tua adalah
bagaimana kemudian ya di Idul Adha besok yang mungkin orang tua kita halul kurban ya, terbiasa berkurban, kemudian kita tidak bisa melanjutkannya, itu menjadi salah satu bagian yang menjadi tafakur buat kita bersama ya teman-teman, sahabat-sahabat hebat. Dan yang terakhir adalah sodakoh. Jadi sodakoh atas nama orang tua ya adalah bentuk dari birrul walidah. Termasuk yang besok yang tadi Pak Farul sampaikan, ya kita berkurban atas nama ayah atau orang tua kita atau ibu kita yang telah wafat, ya. Dan itu menjadi salah satu bentuk birrul walidain kita kepada kedua orang tua kita. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa. Ya, di sini ada Mbak Joplo juga ya, Mbak Joplo. Betul juga, kadang-kadang niat dulu ya Mbak Joplo. Ketika kita sudah punya niat, insya Allah uangnya ada menyusul ya. Tapi kalau kita niat pun nggak berani, maka kadang-kadang uangnya mendadak juga ngumpet. Jadi niat dulu, bismillah, insya Allah bisa, insya Allah mampu. Nanti kemudian Allah siapkan energinya melalui uangnya ya. Karena rumus dalam self-awareness, di mana pikiran tertuju, disitulah energi akan mengalir. Jadi ketika kita berniat berkurban, insya Allah ada yang berkurban di kampung halaman, berkurban di komunitas, dan juga berkurban di rumah kesadaran. Ya. Saya sudah cukup coach ya. Ditambahkan aja insya Allah teman-teman yang great ya. Di Seven Awareness saya sering menyampaikan coba diniatkan rezekinya dengan dan ya. Dan ya. Yang sudah berkorban di rumah kesadaran, berkorban di rumah kesadaran dan di kampung halaman. Insya Allah nanti dan di mana lagi, dan di mana lagi, dan di mana lagi berarti rezekinya barokah. Rezekinya banyak ya teman-teman yang great. Insya Allah. Sahabat-sahabat yang luar biasa. Baik teman-teman yang great ya, nanti ada Pak Slamet, Pak Fahrul, ya teman-teman yang great yang menjadi panitia kurban kita, dan insya Allah karena sudah tidak seperti tahun lalu, jadi para alumni pun bisa datang ke Nako Center untuk ikut menyaksikan proses pemotongan hewan kurbannya, ya. Dan insya Allah ya berkah buat kita semua. Sebelum kita lanjutkan tema kita pada kesempatan hari ini, saya berikan kesempatan teman-teman untuk saling mendoakan dan boleh unmute, Pak buka videonya, pasang wajah yang aura-aura kasih, dan silakan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kurang lebih 1 menit untuk teman-teman untuk saling berinteraksi. Silakan waktunya untuk saling mendoakan. Assalamualaikum. Api, Bu Siti, sehat bahagia, makan, kos makan, bahagia, Bu Amira, Mbak Eti, sehat bahagia, Mbak Enti, Tetapi, bahagia selalu, Bu Ani, Yati, sehat bahagia, Mbak Mira, sukses dan kayang, Pak Mas Pram Semoga kamu sehat selalu, sukses, bahagia dan kayang, Mbak Ani, sehat-sehat dan bahagia, Mbak Arina, Mbak Rita, Mbak Ida, Pak Dana, sehat-sehat bahagia. Spesial Mbak Aini Upi, happy birthday. Sukses, sehat, semoga sehat semuanya ya.
Pak Muljono sehat-sehat, Juga bahagia. sehat dalam kandungannya. Iya. Lalu Mbak Ami Pak juga sehat. Farul Semuanya lancar sehat nanti berbahagia. persalinannya. Mira semoga sehat, sukses dan bahagia. Sama-sama. Semuanya semoga sukses. Amin. Semoga sehat selalu semuanya. Amin. Sukses selalu. Mujiono sehat ya Pak Mujiono. Amin. Amin. Alhamdulillah terus. Ya, terima kasih teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Doa tadi kita saling mendoakan ya dengan kata-kata yang terbaik. Insya Allah menjadi salah satu kebahagiaan kita berada di komunitas yang sangat baik ini ya. Insya Allah. Berbeda latar belakang pendidikan, berbeda pekerjaan, berbeda tempat tinggal, berbeda ya. Insya Allah walaupun kita beda nasab, kita satu nasib. Amin ya. Nasibnya adalah bahagia, kaya dan sukses ya. Karena ada juga satu nasib beda, satu nasab beda nasib ya. Kakak adik nasibnya beda jauh sekali. Oh bisa beda coach? Beda, kebiasaannya beda ya pasti nasibnya beda ya. Kalau kita pengen hidupnya penuh kemudahan, pilihlah kebiasaan-kebiasaan yang memang sulit. Kebiasaan-kebiasaan yang agak angel ya. Kebiasaan yang jam 2 pagi udah bangun, itu memang sulit. Tapi insya Allah nanti hidupnya mudah. Ya hidup ya kemudian tidak menguji dengan tantangan-tantangan yang sulit. Bisa juga kebalikannya hidupnya makin sulit ya ke depannya. Ya bangun selalu siang, ya kemudian tiap hari hanya menggunakan media sosial untuk menonton ya, dan akhirnya hidupnya begitu mudah, tapi akhirnya di waktu yang akan datang mengalami kesulitan. Ya. Setelah subuh ada yang memilih olahraga, ada yang memilih tidur ya. Itu adalah pilihan-pilihan ya. Jadi memilih kebiasaan-kebiasaan yang sulit bisa mempermudah kita di waktu yang akan datang. Dibandingkan kita memilih kebiasaan-kebiasaan yang mudah dan terlalu umum ya. Teman-teman Ingrid, saya doakan walaupun kita beda nasab, kita satu nasib, insya Allah menjadi manusia di atas rata-rata. Amin, Allahumma amin ya teman-teman dalam bidang apapun, karir, spiritual, usaha, dan sebagainya. Dan khusus di Idul Adha ini saya doakan ya Allah amini teman-teman yang hati-hatinya ada hajat, ada niat, ada greget untuk berkurban, walaupun mungkin pada saat meminta atau bicara niat ini uang atau rezeki itu belum tampak. Insya Allah Allah mudahkan. Amin Allahumma amin ya. Dan siapapun dan insya Allah ya kita bersama-sama dalam bangun kebaikan. Amin Allahumma amin. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang hebat ya, kalau kita menyimak firman Allah misalnya di Al-Quran, di Al-Kautsar tadi ya, yang kita bahas ya, inna a'tainakal kautsar. Jadi sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa, kata-kata a'tainaka ini para ahli itu menyebutnya sebagai ya, jadi memberi tapi bukan dipinjam, tapi untukmu gitu. Kalau misalnya Pak Bu Siti atau Pak Hori minjem pulpen ke saya kasih. Tapi ngasihnya ngasih apa itu? Ngasih untuk dikembalikan, betul nggak? Ya. Tapi kalau a'toina ini adalah ngasih tidak harus dikembalikan. Jadi Allah memberinya itu tidak untuk dikembalikan kepada kita. Jadi teman-teman yang great, dan surat ke-14 ini, Al-Kautsar ini, surat yang pendek ya.
hanya 3 ayat. Ini menunjukkan, Allah tunjukkan kepada mereka yang melawan Allah, yang ragu kepada Al-Quran, untuk menantang mereka, cobalah buat 3 surat saja seperti Al-Quran yang bisa menyamai. Ya, seluruh manusia dan jin tidak ada yang mampu membuat bahkan 3 surat sedikit pun seperti Al-Quran. Maka 3 surat tadi ya betul-betul menunjukkan kepada mereka yang menantang atau meragukan Al-Quran bahwa Al-Quran itu memang ditantang oleh Allah, siapapun silakan boleh ya membuat semisal Al-Quran dan ternyata nggak mampu ya. 3 kata ini misalnya, ya 3 surat ini misalnya yang sering kita hafal, misalnya inna a'thaina kal kausar. A'thaina ka. Jadi Allah memberinya kepada kita itu bukan minjam, bukan harus dibalikkan. Jadi betul-betul memberi, betul-betul memberi kepada kita, ya. Kemudian tapi memberinya sedikit. A'thaina itu ada artinya juga memberinya sedikit. Sedikit dalam arti ya, kalau kita bicara sedikit berarti yang ke depan akan banyak. Maka kata-kata Al-Kausar itu ya bisa diambil dari telaga atau surga, di nama surga nanti, telaga yang Rasulullah sampaikan, telaga Al-Kausar. Tapi juga bisa Al-Kausar yang memiliki makna adalah kathiron, kasir, ya, artinya adalah banyak ya, kasir, ya, kasir. Makanya kalau di supermarket ada bahasa Arab yang dinuliskan apa namanya, kasir, ya. Kasir itu biasanya ngapain? Megang duit apa? Banyak, ya. Itu dari bahasa Arab, kasir, ya, kasir. Kemudian ya jadi syukron, ya, kasir. Jadi kasir itu artinya banyak. Ya, orang yang dikasir berarti megang uang banyak, ya, kasir. Al-Kausar itu juga bisa dari makna yang sama adalah ya kathir atau banyak. Jadi Allah memberi kepada kita sedikit, kata Allah, inna a'thaina al-kausar. Sedikit sekarang ya, tetapi ke depan lebih banyak lagi. Jadi kalau kita mengenai ayat ini ya menunjukkan ya kepada kita bahwa Allah memberi kita sedikit di mata Allah tapi banyak di mata manusia. Sahabat-sahabat yang kuat. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa ya menerima rezeki yang begitu banyak ya. Walaupun kata Allah sedikit, insya Allah di depan Allah siapkan rezeki yang begitu banyak. Kasir atau Al-Kausar. Ya, baik nanti maknanya adalah telaga di surga nanti, ya, atau sungai yang disebutkan oleh Rasulullah atau telaga, atau juga rezeki yang betul-betul banyak sepanjang kita hidup ya. Al-Kausar. Dan ya sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang hebat, salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang hebat, kita mendirikan sholat. Orang yang sholat sebagai bentuk dia bersyukur kepada Allah dan juga berkurban. Jadi sholat dan berkurban ini sangat dekat ya hubungannya. Biasanya sering disampaikan kayak tadi ya, ketika manusia dia hubungan dengan Allahnya baik, hablum minallahnya baik, maka hablum minan nas juga sangat baik.
Rasulullah pernah bersabda bahwa as-salatu nur was-shadaqah burhanun. Salat adalah cahaya dan sedekah adalah bentuk atau buktinya. Jadi insya Allah ya orang-orang yang salatnya diterima oleh Allah, salatnya yang begitu baik, maka dia sedekah burhan. Sedekah adalah bentuk atau bukti keberhasilan dia. Ya, insya Allah sahabat-sahabat yang great di menjelang Idul Adha ini, semoga Allah mudahkan kita semua, niatkan kita semua, ya, dan kita semuanya bisa mendirikan sholat dan juga bisa berkurban. Fasholli rabbika wanhar. Kita semua bisa berkurban dan insya Allah ya teman-teman yang great, Allah siapkan rezeki yang tak terduga min haitsu la yahtasib. Allah ya sahabat-sahabat yang great menyiapkan rezeki kepada hamba-hambanya. Kata Rasulullah, aballahu ayarzuqa abdul mu'min ila min haitsu la yahtasib. Allah tidak akan memberikan rezeki kepada orang mukmin kecuali rezeki yang tiada disangka-sangka. Jadi jangan hanya menganggap rezeki yang disangkakan ya. Disangkakan itu rezeki yang sudah terlihat di depan mata. Kalau Bu Siti guru ya berarti yang disangkakan ya penghasilan dari guru, ada pengusaha, ada yang bekerja di Hong Kong. Tapi ternyata rezeki yang tidak disangka itu banyak. Min haitsu la yahtasib. Bu Siti sudah menjadi saksi ketika umroh ya. Banyak rezeki yang di luar tersangka. Ya, niatnya kuat, yakinnya tinggi, Allah kasih keajaiban. Ya, niatnya kuat, keyakinannya nggak ada, ya ragu, betul nggak Bu Siti? Cuma niat doang ya ragu, melihat uang itu ya bingung. Niatnya kuat, yakinnya dipertebal, yakinnya kepada Allah diperbaiki, hakul yakin, ya. Kemudian insya Allah rezeki di luar dugaan. Jadi Allah tidak akan memberikan rezeki kepada orang mukmin, orang yang beriman, ya, orang yang mukmin bukan muslim, orang yang mukmin, orang yang imannya kuat, illa min haitsu la yahtasib. Kecuali rezeki yang tiada disangka-sangka. Jadi jangan menyempitkan pikiran sendiri, jangan mengkerdilkan hati sendiri, jangan mengecilkan hati sendiri. Orang yang mengecilkan hati sendiri itu berarti ya dia memang rezekinya itu yang disangkakan doang. Ya, jadi bagaimana caranya? Ya harus lebih yakin lagi. Harus lebih yakin lagi kepada pemilik rezeki ya teman-teman yang great, bahwa ada rezeki yang tidak bisa tercatat, tidak bisa diduga, tidak bisa terkira oleh kita. Ya, ada orang tua yang guru ngaji, anaknya bisa kuliah semua. Ada orang tua petani biasa, anaknya bisa sukses semua. Berarti rezeki yang tidak terduganya banyak. Jadi kita evaluasi bersama ya, hati yang besar ini, hati yang hebat ini jangan diperkecil. Profesor Quraisy pernah menyampaikan dalam bukunya, wahai manusia, janganlah dirimu merasa kecil, karena dalam dirimu ada alam semesta yang sangat besar. Jadi jangan mengecilkan dirimu sendiri, teman. Ketika kita bertemu dengan masalah yang berat, yang kita berbesar adalah Allahnya kita perbesar, masalahnya tampak kecil. Tapi kalau masalahnya diperbesar, Allah tampak kecil. Ketika kita sedang punya masalah yang sangat di luar kemampuan kita, maka yang kita yakini Allahnya kita perbesar di hati kita, sebesar mungkin, saya yakin mungkin. Di dalam ilmu seven awareness of surrender, ma fi qalbi ghairullah la ilaha illallah. Tidak ada di hatiku hanya Allah. Jadi hatinya penuh dengan Allah sehingga
ya, persoalan yang besar itu dikecilkan. Kita punya kemampuan. Ketika Allah memberikan kemampuan kepada hambanya, nggak ada yang mustahil. Ya. Ketika Allah berikan kemampuan kepada hambanya itu, semuanya bisa mungkin. Tetapi ketika mengandalkan kemampuan manusia saja, ya banyak keterbatasan ya teman-teman. Tapi memang al-insan itu adalah memiliki makna ragu, maknanya adalah syak atau ragu atau juga terguncang ya. Jadi manusia itu memang kalau nggak dilatih gampang terguncang. Mendengar berita-berita itu gampang terguncang. Ya gampang bergetar ya. Terguncang itu ya kayak Anda mendengar apa terguncang ya. Tapi orang-orang yang di atas rata-rata insya Allah ini diperbesar keyakinannya. Ada mah berat, berarti memang dia mendekati Allah lebih dekat lagi. Allah seperti sedang memanggil, ya, menunjukkan kepada kita, fa ini qaribun, aku sangat dekat kepada hamba-hambaku. Dan hadis qudsi Allah berfirman, ketika hambaku mendekatiku dengan berjalan, aku berlari menemui dia. Jadi kitanya berjalan, Allah malah berlari. Ibaratnya Allah lebih cepat lagi. Hambanya baru meminta dalam hati, Allah kabulkan. Belum ngomong apa-apa, dalam hati, baru dalam hati. Sehingga insya Allah ya, kita perbaiki keyakinan, kita perbaiki hakul yakin kita di pelatihan Seven Awareness ini, sehingga rezekinya min haitsu la yahtasib. Orang kalau melihat rezeki sebatas yang disangkakan, banyak yang ragu dan tidak berani ya. Tapi kalau ada orang yang dia yakin kepada Allah, hakul yakin, maka dia percaya bahwa ada rezeki di luar itu semua. Itu di Thailand itu ya Bu Siti, ada metafor ya. Kalau para petani menangkap ini apa monyet-monyet liar itu, kadang-kadang tuh ya dia kasih itu apa, kasih kacang gitu, lama-lama masuk gitu, ketangkep. Padahal kacang di luar yang dikasih oleh petani itu lebih banyak di luar sana gitu teman-teman. Jadi jangan terjebak oleh perangkap dunia ya. Kita boleh saja punya penghasilan kecil, punya gaji yang tidak besar seperti orang lain. Tapi kalau hatinya besar, hatinya gembira, hatinya menyenangkan orang lain, seorang ibu menyenangkan anak-anaknya, seorang suami menyenangkan istrinya, seorang tetangga menyenangkan tetangganya, seorang abang menyenangkan adiknya, seorang adik menyenangkan mbaknya, kakaknya. Ini insya Allah rezekinya banyak. Teman-teman yang great ya. Di luar kemampuan itu. Kenapa? Karena di dalam Seven Awareness, hati yang gembira, hati yang menyenangkan ini menarik rezeki. Dia menjadi magnet rezeki buat rezekinya teman-teman hebat. Ya, sahabat-sahabat yang luar biasa. Kalau kemampuan otak kita ya terbatas ya. Saya mengcoaching waktu itu ada orang yang punya utang 4 miliar ya dia sudah ingin bunuh diri aja. Karena udah nggak mungkin kan gitu. Karena dia hanya melihat yang disangkakan. Tapi ketika di luar prasangka itu ternyata Allah ngasih rezeki di luar dugaannya. Yang istilahnya di Seven Awareness bukan lagi sebatas out of the box ya, tapi no box. Di luar kemampuan itu teman-teman. Sahabat-sahabat itu. Maka insya Allah ya, pertama niatkan dulu ya, kita berniat bismillah mau berkorban besok ya atas nama kalau sudah wafat orang tuanya ya sebagai birrul walidain untuk ayah Anda atau umi atau abi atau bapak atau ibu ya. Ayah saya udah wafat 4 tahun lalu ya. Ya dan alhamdulillah ya teman-teman yang great bisa selalu
berkurban atas nama beliau. Ya, mungkin ada orang tua teman-teman, ayahnya, ibunya, uminya, abinya yang wafat. Bismillah, kita tujukan sebagai birrul walidain, anak kebanggaan orang tuanya, berkurban atas nama mereka. Yang kedua, kita yakini ya, setelah kita niat, kita yakini bahwa rezeki itu banyak yang tak terduga. Min haitsu la yahtasib. Jangan sebatas yang terkira ya. Kayaknya kalau dari gaji nggak cukup kok untuk sedekah, untuk berkurban. Berarti kita kayak tadi ya, terperangkap oleh perangkap dunia, seperti tadi hanya melihatnya ya, kacang yang diberikan oleh petani tersebut. Padahal di luar petani tersebut rezeki Allah tersebar begitu luas. Begitu banyak ya teman-teman yang luar biasa. Yang ketiga, selain kita juga yakin kepada Allah ya, kita sahabat-sahabat yang great, teman-teman luar biasa, terus lanjutkan sedekah harian kita ya, untuk membuat mimpi-mimpi besar kita bisa terwujud ya, termasuk berkurban ya teman-teman hebat. Ya, sahabat-sahabat yang great, dan yang terakhir, mari kita dimasukkan oleh Allah ke dalam kelompok orang-orang wa ja'alnakum wa iyyakum minal mukhlasin, orang-orang yang jiwanya ikhlas, wa syakirin, yang penuh syukur, wa arhamna bi rahmatikal azim, Allah juga memberikan kasih sayang yang begitu besar kepada kita, wa adkhilna wa iyyakum ilal jannatin na'im, Allah berikan surga kepada teman-teman ya, jannatun na'im, surga yang sangat indah buat kita semua ya, insya Allah pada hari ini dan seterusnya sama-sama istiqomah dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang hebat, dan terima kasih untuk Bu Siti, untuk Pak Fahrul, untuk Bu Atik, untuk tadi siapa lagi ya, Pak Mastam, dan untuk para sahabat di Hong Kong, Mbak Joplo, dan teman-teman yang sejak awal jam 5 sudah bergabung di pengajian Seven Wonders ya. Dan buat teman-teman yang great ya, momentum ini kita jadikan membuka rezeki. Bu Ati ya, ini Bu siapa, Bu Ani Flores ya, Flores ini semoga juga rezekinya berkah lagi dengan berkurban ya. Ada istilah cinta itu membutuhkan pengorbanan ya. Ya, jadi kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada orang tua, ya maka kita punya pengorbanan yang tulus ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Dan insya Allah ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang berkurban, dijadikan orang-orang yang saleh seperti Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail alaihissalam ya. Amin Allahumma amin. Dan kita semua menjadi manusia di atas rata-rata. Amin ya. Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang hebat, mungkin sebelum kita berdoa, barangkali ada sahabat-sahabat yang ingin menyampaikan, memberikan kabar gembira, ya, dan juga semoga diniatkan detik ini juga menjelang Idul Adha ini kita bisa berkorban bersama-sama di ya tempat Anda dan juga di tempat di rumah kesadaran sebagai bentuk syukur kita berada di kelompok keluarga besar di rumah kesadarannya. Insya Allah ya, bukan untuk saya, bukan untuk staf Nako Center juga, berkorban untuk ya diri dan untuk keluarga ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang hebat ya. Demikian Bu Siti, sebelum kita berdoa barangkali silakan ada yang mau sharing atau mau mengucapkan syukur kepada Allah melalui forum ini, pengajian ini, dipersilakan. Terima kasih Coach untuk kajiannya pada pagi hari ini. Sebelumnya, sebelum berdoa, monggo teman-teman yang ada cerita bahagia ataupun
inspirasi ya bisa disampaikan di sini untuk memberikan motivasi buat kita dan teman-teman yang ada di sini. Monggo dipersilahkan yang mungkin mau menyampaikan, Pak Mujiono mungkin. Mbak Joplo mana Mbak Joplo itu? Mbak Soplo mana Mbak Soplo? Berkurban yang ulang tahun. Ya, Mbak Soplo mana ini? Baru siap-siap kali ya, Coach. Pak Mujiono mau menyampaikan? Atau Bunda Amira? Karena belum ada yang saya sampaikan, hanya doa aja untuk semua teman-teman. Semoga semuanya sukses, sehat, bahagia. Amin. Amin. Oke, kalau belum ada mungkin dilanjut doa ya, Coach. Monggo dipersilakan. Baik ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat debat, kita berdoa kepada Allah dan ya kita dengan doa terbaik pada hari yang baik ini ya, insya Allah teman-teman yang great dan yang baru ulang tahun saya ucapkan ya selamat milad, berkah usianya ya. Tadi ada Mbak Joplo dan Mbak Ini Upik ya, atau teman-teman yang mungkin tidak terzoom oleh kita ya, mungkin ulang tahunnya rahasia, tapi semoga kami dari Rumah Sadaran mendoakan ya teman-teman yang great semakin berkah, semakin sukses, semakin lebih baik lagi. Mari, dan yang sudah ikut 21 days saya doakan bisa bergabung di kelas 7 awareness di bulan ini ya teman-teman yang great. Sahabat-sahabat yang luar biasa, mari sama-sama kita berdoa membaca suratul Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afiyata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min aini la tadma'u wa min qalbi la yakhsha'u. Allahumma surna bisidrikal jamil. Allahumma surna bisidrikal jamil. Allahumma surna bisidrikal jamil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sehat walafiat. Alhamdulillah ya Allah, kami semua bahagia tanpa syarat. Sukses dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Segala-galanya. Wa nakhtimul Fatihah. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian pengajian Self Awareness pada hari ini. Sahabat-sahabat debat ya, memberikan kemudahan buat semuanya, dan mari kita tutup dengan semangat. Videonya foto dulu ya Pak Farul ya. Silakan on cam ya, on cam diambil gambarnya. Oke, 1, 2, 3. Salam kesadaran Indonesia. Ya, tahan 1, 2, 3. Great, thank you. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menyampaikan kajiannya pada pagi hari ini dan dari Rumah Kesadaran yang memfasilitasi, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang bersamai pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Terima kasih semuanya.